siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Duta Genre adalah penyampai informasi, role model dan generasi remaja lainnya untuk program Generasi Berencana atau Genre BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring balam jobarabah, balam lalu barabah mandi. Seiring salam nanjo sambah, sambah lalu salam kembali. Di hari sehari nanku menunggu patang nanjo siang. Nanti Allah tiba, nanti tunggu Allah datang. Siriah sacadia minta dikunyah, manihnya sampai ke sabatang tubuh. Pinang sebuah minta digatok, kadeknya tinggal dirang buangnya. Giliang rokok pamenan tangan. Buruang sinura, buruang sinoni, manari-nari di atas pamatang. Siriah galak pinang manari, mencari carano Allah datang. Baik Bapak Ibu, kita sambut, boleh kita berdiri semua yang hadir di sini.
Kita sambut dengan meriah kehadiran Bapak Ade Reski Pratama SMM dari Bapak Ibu hadirin di acara sosialisasi penanganan stunting dan DPR RI. Boleh kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu, terima kasih. Biasanya ini pantun ada dua ya, atau duo pantun Sairiang. Bonjol terletak di garis Katulistiwa. Cakep. Ulang-ulang. Bonjol terletak di garis Katulistiwa, membuat bayang-bayang hilang dari tubuh. Sebelum kita mulai, mohon dibalas salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Ade Reski Pratama SEMM dari Komisi 9 DPR RI. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Ade beserta tim. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Koordinator Bidang KSPK Bapak Dr. Andes Budi Mulya MSI. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, Bapak Furkan SKN MKes. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir di sini dan sudah hadir juga bersama kita di sini Ibu yang paling cantik, Ibu Afnita SSTP Camat Bonjol. Selamat siang Ibu. Dan ini yang paling sibuk nih dari kemarin, Bapak Wali Nagari Limokoto, Bapak Ismet Junaidi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Wali Nagari kita, Bapak Wali Nagari Sekecamatan Bonjol, Bapak Ibu dari Forkopimca Kecamatan Bonjol, koordinator atau instansi sekecamatan, Bapak Ibu Ketua Bamus kan atau yang mewakili ibu-ibu kader. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن يعقوب يا Hadirin dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini telah hadir seorang tokoh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 9, yaitu Bapak Ade Rizky Pratama. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak DPR RI dari Komisi 9, yaitu Bapak Ade Rizky Pratama. Yang kami hormati Bapak Kadis BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Kadis DP3A P2KB Kabupaten Besar. Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ade Rizky Pratama yang sudah berkenan hadir pada hari ini secara rombongan. Spesial kami hormati Bapak KBN Provinsi Sumatera Barat pada jajarannya yang sudah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Seterusnya yang kami hormati Bapak DP3A P2KB Kabupaten Pratama serta anggota. Seterusnya kami hormati Kepemimca Bonjol, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga hadir Bapak Korwil, Korlap, Kepala UPT, SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pasaman. Hari ini Bapak Kepala SMA 1 Bonjol hadir. Kemudian yang kami hormati nenek mama kami, alim ulama, Cadir Panda, Ibu Depanduang, serta seluruh peserta acara sosialisasi, advokasi dan KIE penanganan stunting bersama mitra kerja disponsori oleh Bapak anggota DPR RI Bapak Ade Rizky Pratama pada hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di kantor Wali Nagari Limokoto dalam rangka melaksanakan acara yang barangkali Bapak Ibu sudah lihat dengan cantiknya bahwa acara hari ini adalah kegiatan ya di tingkat teratas ya, nomor 2. Artinya angka stunting di Kabupaten Pasaman ini masih tinggi dan itu adalah merupakan PR kita bersama. Alhamdulillah beberapa waktu ini pemerintah daerah sangat serius bagaimana penanganan stunting yang ada di daerah kita. Berbagai upaya telah dilakukan, baik itu di tingkat nagari, tingkat kecamatan, dan OPD terkait benar-benar serius bagaimana untuk penanganan stunting. Ini adalah untuk bisa memperbaiki gizi generasi muda kita, karena generasi muda inilah yang akan meneruskan
bagaimana perkembangan zaman nantinya. Jadi kita harus membekali generasi muda kita dengan gizi yang cukup tentunya. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh negari adalah seperti untuk bagaimana peningkatan gizi, penyiapan fasilitas yang ada untuk menunjang penurunan angka stunting. Dan salah satu prestasi mungkin yang dapat kami sampaikan di sini, salah satu sekolah kita, SMA 1 Bonjol. Silakan berdiri, Pak. Ya, ini terpilih Pak Ade menjadi mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk lomba sekolah siaga kependudukan, termasuk di dalamnya penanganan stunting. Ya, alhamdulillah ini jadi mewakili Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah akan melaksanakan penilaian sebentar lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi terbaik di tingkat nasional. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami dengan adanya sosialisasi kali ini memudahkan membuka pemikiran kita bersama, terutama mungkin ibu-ibu ya yang memberikan makanan kepada anak-anak kita. Mari kita prioritaskan gizi anak-anak kita. Kalau di kecamatan kita punya inovasi camilan sehat keluarga, ini yang harus kita coba kembangkan terus. Kita berikanlah makanan yang sehat buat anak-anak kita, sehingga generasi kita benar-benar generasi yang hebat, yang kuat, yang tahan dengan berbagai tantangan ke depannya. Jadi tidak ada lagi stunting di daerah kita. Jadi kalau berdiri sama dengan negara lain, jadi warga kita tidak kecil lagi ya, tidak dipandang remeh lagi. Jadi harapannya kita bisa melahirkan generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anggota DPR RI, Bapak Ade Reski Pratama SEMM, kita hormati bersama. Kita hormati Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Mulia. Yang saya hormati Camat Kecamatan Bonjol, Bapak Wali Nagari, Bapak Forkopimda yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol, Bapak Ibu, para peserta sosialisasi aplikasi yang kali ini. Stunting sudah dibaca, tentang stunting sudah disampaikan oleh Bu Camat. Apa yang stunting itu sendiri saya kira belum tahu kita semua, belum terpapar dengan stunting. Sebelumnya perlu kami sampaikan betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari tadi, bahwa memang saat ini Kabupaten Pasaman berada pada posisi nomor 2 paling tinggi Bapak Ibu sekalian di Sumatera Barat. Posisi kita itu 30,2%. Kita hanya di bawah Kabupaten Solo. Pada survei status gizi Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021. Ini target kita ke depan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2024 itu adalah 14%. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2021 kemarin untuk percepatan penanganan stunting ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, bahwa penanganan stunting ini samingkalnya diserahkan kepada BKKBN. Untuk itu kami DP3A P2K Kabupaten Pasaman yang menangani dengan program Baga Bencana ini merupakan tanggung jawab kami di Kabupaten Pasaman selaku koordinator untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Yang diketuai tim percepatannya itu adalah Bapak Wakil Bupati sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman. Untuk itu banyak hal yang memang perlu kita bersamakan. Namun sebelumnya kami informasikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi yang menyebabkan tinggi anak itu tidak sesuai dengan usianya. Artinya ini diakibatkan oleh masalah, bukan masalah gen. Kan ada tuh Bapak Ibu sekalian, yang ini tidak sesuai dengan usianya, tingginya, tapi itu disebabkan oleh faktor keturunan. Itu tidak masuk ke dalam kategori stunting.
Ini adalah gangguan distribusi gizi. Itu yang dimaksud dengan stunting. Karena paham waktu Bapak Ibu sekalian, jangan stunting saja tadi berbicara stunting sampai Bu Camat stunting, yang awak yang stunting ko alun jaleh dewa. Itulah yang nama stunting. Inilah persoalan bangsa saat ini, termasuk kita di Kabupaten Pasaman. Banyak dampak-dampak dari stunting ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi ke depan. Stunting mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat nagari, itu kita sudah ada Bapak di Kabupaten Pasaman, itu sudah kita bentuk. Nah, di BKKBN sendiri saat ini program yang kita kemas untuk tahun 2022 ini bagaimana untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman itu adalah dengan membentuk tim pendamping keluarga namanya. Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, dari kader PKK dan dari kader KB. Itu sudah ada anggaran yang dialokasikan melalui dana BOK atau DAK non fisik yang diluncurkan ke APBD Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan sesuai dengan program tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Pasaman, mudah-mudahan ini akan bisa kita tidak lanjuti dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan lain. Mumpung juga Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol yang saat ini memang Bapak Pak Ade SMA Negeri 1 Bonjol ini dinobatkan untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk sekolah siaga kependudukan tingkat paripurna. Mudah-mudahan di tahun 2002 ini melalui remaja-remaja yang ada juga di SMA Negeri 1 Bonjol ini akan bisa salah satu upaya kita dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan dengan kegiatan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kita Bapak Ade Reski Pratama dari Komisi 9 DPR RI, saya kira kegiatan-kegiatan ini akan sangat bermakna ke depan. Harapan kita memang percepatan penurunan stunting untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 dapat kita capai insyaallah. Lai sepakat dawa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kami mohon dukungan Bapak Ibu, kader KB kita, kader Poktan dan Bapak Ibu yang berhadir pada saat ini. Bagaimana satu konsep kita percepatan untuk generasi penerus bangsa, generasi Pasaman ke depan dapat kita tingkatkan. Mudah-mudahan bisa kita terlepas dari cengkraman persoalan stunting yang terjadi saat ini di Kabupaten Pasaman. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Ade Reski Pratama, kepada Bapak Budi dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang telah menginisiasi kegiatan ini yang akan bermakna untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman. Sekian saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IG-nya Pak Ade, Ade Reski Pratama _ Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ade Reski Pratama SEMM adalah salah satu politikus muda kebanggaan Urang Awak Kamang Mage Agam, dan di usianya yang masih sangat muda yaitu 26 tahun, Pak Ade pernah memimpin sidang paripurna periode 2014-2019 sebagai anggota DPR RI termuda. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Ade. Dan tidak hanya itu, Pak Ade juga aktif di berbagai organisasi sejak menjadi mahasiswa dan memimpin beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, karena kecintaan masyarakat Sumbar kepada Bapak Ade, alhamdulillah Pak Ade terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk Komisi 9, dan alhamdulillah ya Pak Ade sudah dikaruniai oleh 2 orang putri yang cantik-cantik, 2 anak rancak bana. Baik, sebelum itu berkenan ada pantun untuk Bapak. Berwisata ke Tugu Katulistiwa. Kakak, lanjut terus ke Rimbo Panti. Kakak, belumlah lengkap acara kita jika belum menyimak sambutan dan arahan Bapak Ade Reski. Silakan Pak Ade, kami mohon. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelum memulai sambutan kami, berhubung tadi pembawa acara Kakak Widi berpantun, izinkan juga kami berpantun di hadapan Bapak dan Ibu. Pantun pertama, jalan-jalan ke pasar Klender,
Tidak lupa membalik dia. Izinkan Ade Reski membuka masker agar nampak ginju dia. Buka balik. Pantun kedua untuk Bu Camat. Bu Camat jualan tomat dulu. Bu Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Bila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pak Budi Mulia. Tapi Bapak ini bos semangat ya. Jalan-jalan ke kota Lahat. Tidak lupa membeli gasing. Pak Budi Mulia contoh pria sehat, gagah tampan dan langsing. Coba berdiri sedikit Pak, benar nggak langsing? Agak kiri sedikit Pak, agak sana sedikit Pak. Oh iya, inilah. Ini contoh Bapak Ibu, karena memang kenyataannya pada sekarang, kalau yang bujang dan gadis itu masih langsing, bugar, gagah, berotot. Kalau sudah berumah tangga, ini kan kita bicarakan masalah stunting itu ada hubungannya. Itu mulai kurang terkoordinir dengan baik, mulai adanya blind spot, mulai adanya sedimentasi, akhirnya terjadilah banjir di tikungan irigasinya. Makasih Pak Budi Mulia hadir pada hari ini bersama kita. Nah, ini tadi yang kita sampaikan bahwa beliau ini salah seorang contoh pria sehat ya. Oleh Pak Usman Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Aib Daroni, dan juga ada Ketua MUI Bapak Isri Datuk Bandung Utiah, Kepala Sekolah SMA 1 Borjol Bapak Marganis Darasan SPP. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kepsek, Bapak Ibu. Memang luar biasa, menjadi satu-satunya yang mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Nah, siaga kependudukan. Anak-anak kita saja sudah siaga, apalagi orang tua. Ya Pak Ibu ya, ini contoh yang luar biasa. Semoga semakin banyak lagi prestasi-prestasi ini. Berapa jumlah SMA yang ada di Indonesia yang dikalahkan oleh Kepsek SMA 1 Borjol, nantinya insya Allah juara di tingkat nasional. Kemudian yang kami hormati tuan rumah juga Bapak Wali Nagari Limokoto ya, ini tempat kegiatan kita hadir pada hari ini. Sungguh luar biasa. Kalau kata Bu Camat saja iri kantor Bu Camat tidak lebih baik daripada kantor Pak Wali Nagari Limokoto. Nah, kalau dia lihat, stunting ternyata menjadi persoalan yang luar biasa pada hari ini di negara yang kita cintai. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, pada hari ini tidak hanya negara-negara berkembang saja yang mempunyai problem terkait stunting. Negara-negara maju pun juga mengalami hal yang sama. Kenapa demikian? Setelah 2 tahun setengah, hampir 3 tahun pandemi COVID-19, yang sebelumnya orang tuanya mungkin bekerja, yang sebelumnya punya usaha, akhirnya apa? Yang punya ladang, yang punya pertanian, semakin berat kehidupannya. Akhirnya apa? Sedikit lebih sulit untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Yang mungkinnya dulu bisa membeli susu lebih banyak, mungkin sekarang tidak lebih banyak. Yang bisa membeli bahan-bahan pangan protein lebih banyak, mungkin sekarang agak lebih terbatas. Namun ternyata stunting itu kenapa tidak hanya oleh keluarga-keluarga dalam keadaan ekonomi terbatas saja, tetapi keluarga mapan juga. Kenapa? Terkait dengan beberapa. Pertama tadi apa disampaikan beliau, pola asuh.
Biasanya Bapak dan Ibu, setelah Raya Haji atau Lebaran Idul Adha, ada dua profesi yang paling sibuk setelah Lebaran Haji. Apa itu, Bu? Yang pertama adalah kepala kantor urusan agama. Sibuk menikahkan, sibuk diundang menjadi penghulu. 1 bulan pertama, 2 bulan bulan kedua, bulan ketiga, 4 dan seterusnya. Profesi kedua siap menyambut apa itu? Profesi tenaga kesehatan. Ibu-ibu bidan. Apalagi? Bapak-bapak dan ibu-ibu dokter. Kenapa demikian? Ya, karena demikianlah momen-momen yang sering terjadi di daerah kita. Jalan-jalan ke Kurai Taji, beli madu 8 jerigen. Banyak beralih setelah Raya Haji, maka ibu bidan akan banyak pasien. Ada nggak ibu bidan di sini? Ada ibu bidan? Nah, itu contoh bukti. Tidak ada dengan sibuk-sibuknya keluarga zaman sekarang. Akhirnya bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya sibuk juga main HP, sibuk dengan bermain dengan sendirinya. Akhirnya makannya tidak terkontrol, tidak diasuh oleh siapapun, akhirnya kurang kecukupan gizinya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Sudah semakin sore, namun ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada pemerintahan Kabupaten Pasaman, pemerintah Nagari Limokoto, dan seluruh masyarakat kami yang hadir pada hari ini. Terakhir kami ada pantun dari sponsor. Wisata Harau ke Tanjung Pati, ke Bukit Tinggi makan nasi kapau. Bila setelah acara selesai nanti, Bapak dan Ibu jangan lupa mengambil angpau, ya. Masih ada door prize yang belum kita bagikan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohonkan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.